Sayang sekali kalau fitness yang sudah kita bentuk karena tiap hari bergerak ya, terus karena bosen aja kita berhenti 3 hari gitu aja, udah turun lagi, mulai lagi itu udah kerasa agak berat atau performance turun, eman-eman, jadi tiap hari disempetin sebentar-sebentar. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku berkunjung ke rumah sahabatku yang bernama Mbak Fajar. Halo Mbak Fajar. Halo. Oke teman-teman, seperti yang kalian lihat nih, ini adalah Mbak Fajar, cyclist yang jadi idola aku nih. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Fajar nih. Mbak Fajar. Halo. Mbak Fajar mulai menggeluti hobi sepeda ini mulai tahun berapa ini, Mbak? Baru mulai pandemi ya 2020 itu mulai goes lagi. Sebelumnya itu dulu banget sebelum ada anak yang kecil ini pernah MTB-an, cuma 2 tahunan gitu sih, terus hamil, terus off, nggak olahraga lama, pandemi baru balik lagi sepedahan. Kalau boleh tahu ini Mbak, basicnya sebelum sepeda olahraganya apa ini Mbak? Pernah lari tapi yang itu sih lari rekreasi gitu, jadi bukan yang race gitu, enggak ya, pokoknya gerakin badan aja, terus coba-coba ikut event-event 5 kilo 10 kilo gitu. Iya. Tapi aku lihat nih Mbak banyak medalinya. Tahun berapa ini Mbak Fajar ada keinginan untuk kayaknya aku harus coba ini. Seperti itu mulai dan apa eventnya pada saat itu? 2018 ya, itu ada event 10K lari di Batu, Secret Zoo. Itu yang pertama kali aku ikut event lari. Terus setelah itu ya setiap ada event lari coba-coba ikut cari medali. Soalnya medalinya kan lucu-lucu. Lucu-lucu. Tapi perjuangannya Mbak nggak lucu Mbak perjuangannya. Luar biasa nih Mbak Fajar, ini idola banget nih, ya Allah Mbak Fajar. Nah Mbak Fajar, ini untuk melatih kita ya, buat seperti aku yang baru pemula nih, supaya jadi semangat, misalkan ada, jangankan event ya, misalkan kayak waktu longgar untuk olahraga ini, apa sih yang menjadi motivasi buat kita belajar untuk, aku harus gerak nih, paling nggak gerak badan ini Mbak. Apa ya, di Malang ini kan soalnya rute-rute sepedaannya itu asik-asik loh. Naik ke Cangar tuh pemandangannya bagus, ke Batu Jalibar aja itu juga bagus banget pemandangannya, jadi semangat. Oh iya, Lembah Indah jauh sekali. Nah itu, dan kalau rutenya nanjak gitu kan, kalau kita bisa lancar goesnya tanpa berhenti itu sudah seneng banget kan. Sambil pemandangannya Iya. Iya, oh nongko jajar ya, betul. Nah ya itu motivasinya sih, biar lancar goesnya, nggak menderita gitu. Oke Mbak Fajar, yang selanjutnya adalah ini untuk latihan nih Mbak Fajar. Nah untuk latihannya sendiri nih, untuk latihan di sehari-harinya nih Mbak, ada target tuh harus berapa jam gitu atau berapa kilo gitu? Yang indoor cycling itu di Zwift-nya aku pasang target seminggu 8 jam atau 200 kilo ya itu. Iya aku lihat teman-teman di sini nih, di rumahnya Mbak Fajar nih ada perangkat latihannya tiap hari. Wah, jadi kepingin tahu nih Mbak, dari tadi ngomongin Swift Mbak ya. Kalau aku boleh tahu nih, Swift itu apa sih Mbak? Zwift itu aplikasi untuk indoor training sepeda atau lari ya, tapi kalau di tempatku sini aku pakai untuk sepedahan aja gitu. Dari semua yang ada ini, kenapa kok memilih Swift Mbak? Pertama itu komunitasnya itu paling gede kayaknya ya. Jadi kita bisa goes dari rumah, tapi kan online itu banyak cyclist yang sedang goes juga, dan kita bisa chat dengan mereka gitu secara langsung. Jadi semangat ya Mbak ya.
Oke teman-teman, kita akan review lagi nih tentang bagaimana Mbak Fajar latihan di rumah supaya kita semua jadi semangat juga nih. Dan juga aku mau review nih dari semua yang ada di sini. Oke teman-teman, buat kalian nih yang belum tekan tombol subscribe-nya, kalian bisa tekan tombol subscribe-nya, like serta komen di kolom komentar. Oke Mbak Fajar, boleh nggak nih aku tahu nih apa aja di sini ya Allah. Yang ini punya suamiku nih. Kalau yang ini punya aku. Ini event lari. Ada beberapa yang dari mulai tahun atau apa Mbak? Atau enggak, ini random ya? random sih. Ini ada beberapa event virtual yang kasih medali, aku pasang di sini juga. Ada yang tahunan, ini yang Pelindo ini mesti kan ada virtual run and ride ini tahun 2020, 2021 dan 2022 aku ikut. Terus ini yang half marathon Sunto, ini half marathon Bromo, ini event lari 10 kiloan. Terus ini alumni SMA aku itu suportif banget untuk urusan olahraga ya. Jadi ada klasmennya gitu, yang 10 besar itu dikasih medali dan kaos mesti tiap tahun. Yang aku dapat 2022 barusan ini Mbak? Ini yang Kanjuruhan kemarin ya. Bulan apa ini ya? Januari, event di Kabupaten Malang, Goes. Finisher aja, nggak podium, nomor 7. Ini event online juga ini dari Zwifta, komunitas indoor cyclingku. Oh, kalau dari Swift juga ada ya Mbak ya? Iya. Event-event gitu ya Mbak? Iya, ini yang komunitas Swift Indonesia itu juga sering bikin event-event gitu. Aku biasanya ikut juga. Yaitu banji medali soalnya. Tapi aku pernah baca nih artikel Mbak Fajar juara 1 ya? Yang di Swift kemarin 2021. Oh, virtual Everesting itu. Ya itu event virtual ulang tahunnya komunitas indoor cycling perempuan Indonesia ya, Swifta itu yang aku. Itu gimana Mbak ceritanya pada saat itu? Maksudnya perjuangannya itu waduh luar biasa tuh kayaknya. Ini tahun 2022 ikut lagi nggak ini? Ada lagi nggak? Belum tahu eventnya apa, nanti mungkin ada juga challenge gitu. Jadi yang tahun kemarin tuh ulang tahunnya Zwifta bikin acara Five Resting Challenge. Jadi Five Resting itu goes tapi ngumpulin elevation gain setinggi Mount Everest 8.900-an meter gitu. Tapi karena virtual dilakukan indoor kan di Zwift. Nah itu milih rute yang nanjak diulang-ulang sampai tercapai EGS gitu. Ya Allah. Dari semua cyclistnya gitu kenal apa enggak Mbak? Atau memang apa sudah ada komunitinya? Mostly itu kenal online itu lewat Zwift, baru terus kita gabung bikin join di WA-nya ya, ada WA grupnya Zwifta itu yang rame. Asik-asik orangnya, semangat olahraga semua. Ya, dari situ aku tuh mulai ini ya, lihat dari Strava-nya Mbak Fajar. Wih, followernya banyak banget. Fajar ya Allah. Oke Mbak Fajar, kita mau langsung nih gimana sih lihat Mbak Fajar kalau latihan, dan juga kita mau lihat perangkat-perangkatnya apa nih buat kalian supaya jadi semangat di rumah. Nah, halo. Ini ada yang group ride gitu Mbak, jadi orangnya banyak chat. Dulu aku suka ikut gini-gini ini, bacain chatnya itu menghibur gitu loh. Ini Indonesia ya Mbak? Maksudnya bisa? Ada komunitas Swift Indonesia yang punya jadwal rutin ada, tapi itu hari Sabtu pagi, Sabtu sama Rebo pagi kalau yang dari Indonesia itu. Untuk tadi yang apa namanya Swift sendiri paket berlangganan ya? Ya, berlangganannya itu sebulan sekitar $15. Free nggak ada ya Mbak?
free trial ada 25 km aja. Oh, free gitu. trial dulu. Nanti kalau cocok nih dilanjut lagi. Oh gitu. Dulu itu ada yang kayak gift card gitu loh Mbak, 3 bulanan gitu. Jadi berlaku 3 bulan gitu. Sekarang nggak ada. Ini biasanya ya. Aku pakai face partner kalau lagi pengen goesnya ini aja yang santai-santai. Yang kategori D. Oke Mbak Fajar, kita mulai aja nih, kita mau belajar tentang Swift. Nah ini untuk perangkatnya apa aja nih yang dibutuhin? Kalau aku setupnya nih pakai smart trainer ya. Sepedanya ditangkringin di smart trainer gini. Terus laptop untuk jalanin app-nya Zwift. Terus untuk ini alat-alat lain yang dipakai itu misalnya sensor cadence sama heart rate monitor. Ini aku dari jam. Untuk jenis sepeda tuh apa harus road bike ya Mbak ya? Enggak, sepeda apapun bisa. Dulu aku pakai MTB tak tangkringin di sini. Pakai ini, pakai Swift juga? Iya. Terus karena di jalan pakainya road bike, jadi biar kebiasaan ergo badannya itu di jalan nanti kebiasaan ride-nya itu Mbak. Ini apa Mbak? Punyanya Ini. Iya, ini smart ya, trainernya smart pakai trainer. Magen. Ini tipe apa Mbak? Magen T3. 3 ya. Ini yang membedakan sama satunya ini apa Mbak? Yang sebelah Kalau ini? yang punya suami ini dumb trainer, maksudnya dia nggak generate power ya, nggak powernya dari Power meternya. ada power meternya. Meternya. Iya. Kalau ini powernya dibaca dari smart trainernya. Tapi dumb trainer. Tapi untuk mengaplikasikan di Swift-nya sama? Nggak ini Cuma kalau dumb trainer ini nggak ada resistance-nya Mbak. Jadi kalau rute-rute nanjak itu dia nggak bisa simulasi beratnya tanjakannya kayak apa gitu. Kalau di smart trainer itu ada trainer difficulty-nya nanti. Jadi kayak benar-benar tanjakan asli gitu bisa di set di sininya. Nah ini trainer difficulty-nya seberapa. Kalau 100%, kalau misalnya rute-rute nanjak ya kayak yang di dunia nyata ya, real life ya, bener. Segitu tuh beratnya seberapa gitu kerasa. Iya. Oke Mbak, kita cobain Mbak. Oke. Kita ikut ini aja ya, pace partner ya. Nanti, nah ikut rombongannya pace partner ini. Ini bacaan powernya, heart rate-nya sama cadence kita. Jadi kelebihannya adalah bisa digunakan sewaktu-waktu ya Mbak ya di rumah itu ya. Sesibuk apapun bisa diselipin latihan kita. Tergantung niatnya. Iya. Peserta goes group ini bisa menunjukkan rute kita ini flat atau tanjakan di sini. Oh itu ya, informasinya itu ya. Kalau butuh goes panjang tapi di luar panas, enak di sini. Untuk koneksinya ke Strava-nya Mbak, gimana Mbak? Kok bisa ada setting otomatis pada saat nge-save itu ya? Iya. Di app Zwift-nya ya, di HP itu ada Zwift Companion. Itu kita bisa set kalau Android langsung connect ke Strava ya. Nah ini yang ngomong nih leadernya ini.
Ini kalau misal ya tiba-tiba misal mau berhenti gitu, ya tinggal stop aja. Iya, nggak perlu sampai finish ininya. Tergantung target latihan kita, atau kita mau berhenti, nggak perlu berhenti dulu, ya nggak apa-apa. Udah siap anduk, ada kipas angin. Nanti Iya, semua iya, udah siap semua ya Allah. Iya, ini air. Ada airnya, lengkap Mbak Fajar. Kalau mau piknik bawa es teh. Gitu. Nah ini yang paling penting nih teman-teman. Aku ingin tahu nih kalau misalkan pemula yang mau pingin belajar di rumah ya, pingin pakai Swift, ini budgetnya berapa Mbak? Ini termasuk yang entry level ya untuk smart trainer. Ini tahun 2020 itu sekitar 10-11 juta. Sekarang udah banyak, secondnya mungkin 7 juta udah dapat. Ini terus apa lagi? Komputer ya? Atau HP juga bisa, atau iPad. Pakai HP? Oh, diinstal di HP ya? Iya, Bisa ya. diinstal di HP, terus di cast ke TV gitu kan jadi gede ya, apa? Oh iya. Ya. Yang mirror. Jadi bisa TV sama gitu. suami berdua juga? Iya, dia punya akun Zwift sendiri, kita goes bareng. Di rumah pun goes bareng. Aku juga punya Zwift. Oh iya. Dikonekkan ke dari Zwift Companion-nya dikonekkan ke Strava di sini. Link ke akun Strava gitu. Ke Garmin, Training Peaks, Strava ini sudah connect. Jadi aktivitas Zwift-nya berhenti, di save, itu langsung upload ke Strava juga dia. Gitu. Mbak, pertama kali Swift itu langsung yang berlangganan? Enggak, dulu ada free trialnya untuk 25 km gratis, atau kalau masih punya gratisan gitu biar lebih panjang itu dipakai terus terus lama itu bisa sampai Fondo juga. Tapi setelah itu 25 km habis ya sudah nggak bisa lagi, bulan depannya baru bisa lagi gratisan 25 km. Ini pertama kali yang kenalin Swift ke Mbak Fajar siapa Mbak? Suami. Dan sebelum Mbak Fajar ikut Mbak, suami udah Ya, Swift. ini goes karena dipaksa. Olahraga. Terpaksa tapi terbiasa. Nah akhirnya tadi kita lihat nih Mbak Fajar gimana sehari-hari kalau berlatih di rumah dengan menggunakan Swift teman-teman. Oke Mbak Fajar, terima kasih ya meluangkan waktunya. Maaf ya Mbak Fajar ganggu. Nah ini ya satu lagi yang menjadi pertanyaan aku ya Mbak Fajar ini. Ketika kita ini kayak seperti aku ya Mbak udah nggak muda ya, itu ada nggak sih kata misalkan wah eman ya baru sekarang kita kenal sepeda gitu nggak Mbak dalam hati? Nggak ada kata terlambat, kita tiap hari masih bisa enjoy olahraga dan apalagi bersepeda keluar lihat pemandangan, nggak ada kata terlambat. Apa Mbak kata-kata buat yang di luar sana nih teman-teman yang mungkin pernah merasakan kayak capek nih, apa nih selain kita memang harus namanya orang untuk berusaha ya, kan semangat selalu harus ada, tapi yang menjadi petuah yang menjadi masukan atau semangat dari Mbak Fajar ini apa nih untuk yang pernah merasakan capek atau ya bosan lah, paling nggak bosan itu gimana? Sayang sekali kalau fitness yang sudah kita bentuk karena tiap hari bergerak ya, terus karena bosan aja kita berhenti 3 hari gitu aja.
udah turun lagi, mulai lagi itu udah kerasa agak berat atau performance turun, eman-eman, jadi tiap hari disempetin sebentar-sebentar. Iya Mbak Fajar, terima kasih ya Mbak Fajar, Masya Allah. Oh, terima kasih Mbak Fajar. Teman-teman, terima kasih juga buat kalian yang nonton video aku. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.